Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat para siswa dan siswi Madrasah Tanggamus. Selamat bergabung di Matsama, Masa Terhadap Siswa Madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Selamat bergabung. Oke, di sebelah saya ini ada namanya Pak Haji Salamun. Ya sudah haji ya, karena dipanggil Pak Haji Salamun karena mereka sudah naik haji, dan beliau ini sudah sangat banyak memakan pengalaman, asam garamnya sudah sangat banyak, jam terbangnya sudah sangat banyak. Nah, beliau ini pada hari ini akan menyampaikan materi tentang pembahasannya ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi sebelum berlanjut pada materi selanjutnya, Pak Haji Salamun ini harus memperkenalkan diri dulu ya Pak Haji ya, agar lebih akrab dan para siswanya juga nanti mengetahui, oh ini Pak Haji Salamun yang ganteng, oh ini Pak Haji Salamun yang ramah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Haji Salamun untuk memaparkan kurang lebihnya sedikit dan banyaknya tentang data pribadi beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para peserta didik yang baru dalam rangka Matsama yang diselenggarakan di Man 1 Tanggamus, marilah kita selalu mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa akan beroleh syafaatnya dunia hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, saya selaku guru di Man 1 Tanggamus, nama saya Haji Salamun. Tanggal lahir saya di Sidoarjo, yaitu pas lahirnya dulu Selasa Pahing tanggal 18 bulan 12 1964, dan bapak saya bernama Haji Ahmad Selan, ibu saya bernama Hajah Marsih. Dan saya telah tamat beberapa sekolahan. Pertama adalah sekolah SD atau sekolah dasar negeri di Sidoarjo, yaitu lulus tahun 1979 di Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Begitu juga MTS-nya, MTS Negeri Kutawinangun, tahun lulus 1982 di Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen. Begitu juga MAN, yaitu ngambil jurusan agama. Dulu ada jurusan agama, ya, dulu ada jurusan agama. Jadi saya ngambil jurusan agama, yaitu lulus tahun 86 ya, bukan 96 tapi 86, dan melanjutkan pendidikan yaitu D2 UIN tamat tahun 2000, dan dilanjutkan S1 nya yaitu di IAIN Metro tahun 2003, dan alamat saya yaitu di Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, ya, depan Masjid Nurul Islam Bumi Agung. Itu alamatnya. Dan anak saya ada beberapa, dan sekarang yang terakhir yaitu namanya Muhammad Fakih Prihadim Satriono, sedang di UIN yaitu semester 8, dan saya mengajar di Man 1 Tanggamus, yaitu mengampu mata pelajaran SKI dan fikih. SKI kelas 10, insya Allah kalian nanti akan bertemu dengan saya
karena sekarang masih dalam keadaan COVID-19, maka belum bisa berjumpa tatap langsung, tetapi tidak mengurangi rasa hormatnya melalui daring ini. Semoga kalian semangat untuk belajar. Itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian akan menjadi warga Madrasatul Tanggamus dengan baik dan akan selalu mematuhi aturan-aturan atau atribut yang ada di Madrasatul Tanggamus. Terutama anak-anakku sekalian yang baru masuk, perhatikan apa tata tertib yang ada, ya, apa tertib yang ada diikuti. Semoga kalian akan merasa nyaman, akan merasa enjoy, akan merasa menemukan sahabat yang lebih baik daripada sahabat yang ada di lingkungan sekeliling kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi ukhuwah Islamiyah dalam masa ta'aruf siswa baru Madrasatul Tanggamus tahun pelajaran 2020-2021. Pada dasarnya ukhuwah Islamiyah itu didasari dengan kebersamaan, yaitu Islam, agama Islam, berdasarkan dibangunnya dengan dua hal. Yang pertama adalah akidah atau keyakinan. Yang kedua adalah persaudaraan atau ukhuwah. Maka kalau digandengkan, jadi kita mempunyai akidah, ukhuwah Islamiyah adalah persatuan. Ketika umat Islam atau peserta didik baru sudah selesai meyakini dengan dua hal itu, yaitu akidah dan ukhuwah, maka potensi yang dimiliki dari jiwa kita, dia akan muncul dengan baik. Karena alasan inilah pembahasan tentang ukhuwah Islamiyah hampir selalu disampaikan oleh narasumber-narasumber yang lain. Proses untuk sampai ke ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya itu tidak bisa berlangsung dalam waktu yang singkat, namun perlu penguatan ukhuwah Islamiyah yang juga perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun untuk memperoleh dari hal sebagai berikut, yaitu ada tingkatan-tingkatan terhadap ukhuwah Islamiyah. Tingkatan yang pertama adalah tahapan ta'aruf atau disebut dengan tahapan saling kenal mengenal. Dalam Al-Quran disebut wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling pertama dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Pada tahapan ta'aruf ini, peserta didik baru yang tadinya belum mengenal antara saudara dengan saudara yang lain, maka di saat ini kita akan selalu mengenal. Begitu juga setiap muslim pasti pernah melalui tahapan ini sebelum mengenal muslim yang lainnya. Meski begitu, tahapan ta'aruf juga merupakan tahapan yang sangat penting sekali, karena masa pengenalan kalian dengan yang lain, dia akan
selalu menjalin ukhuwah atau silaturahmi atau persatuan. Karena dari sinilah seorang muslim atau peserta didik yang baru mengenal bagaimana penampilan, sifatnya, tingkah lakunya, dan dalam pemikirannya teman-teman yang baru dikenal nanti. Setelah itu nanti kita akan saling mengenal dengan watak dan sifat teman-teman yang kita hadapi atau yang kita jumpai atau yang kita temui. Tentunya nanti setelah wabah atau pandemik selesai, maka pihak lembaga akan mengizinkan masuk seperti umumnya anak sekolah, yaitu kita bersilaturahmi tatap muka dengan wajah yang baru tentunya. Nah, proses taharuf juga peserta didik yang baru masuk di lingkungan sekolah MAN 1 Tanggamus, dia akan belajar saling mengenal satu sama lain, yaitu mengenai lingkup fisik atau jasadi badan kita, dan akan mengenal pemikiran atau secara fikri dan kejiwaan seperti apa teman-teman yang kita akan hadapi, dan tentunya memiliki masing-masing karakter yang berbeda. Untuk itu dalam pengenalan ini akan mengenal dengan tahapan-tahapan yang berikutnya. Yaitu tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua itu dinamakan dengan tafahum atau tahap saling memahami. Setelah saling mengenal tadi, maka persaudaraan antar sesama kawan, sesama teman, ya, dia akan saling mengenal. Sesama peserta didik yang baru, dia akan memasuki fase tahap penyatuan dan saling memahami. Jadi setelah kenal teman yang lain, dia akan saling memahami. Sebagaimana diungkapkan di depan adalah karakternya seperti apa. Semakin tinggi intensitas perkenalan, maka dia akan semakin cepat seseorang atau peserta didik baru akan mencapai tahap bersama peserta didik yang lainnya. Dia akan saling mengenal, ya. Dia akan saling tegur sapa, dia akan saling menyikapi dengan apa perilakuan temannya itu. Sehingga seseorang akan mulai mengenal bagaimana kebiasaan, kesukaan apa, karakternya seperti apa, ciri khas individunya seperti apa, cara berpakaiannya seperti apa, cara berpikirnya seperti apa, dan cara bergaulnya pun seperti apa. Di tahap ini juga seorang peserta didik baru belajar mengatasi perasaan sungkan dan tidak cocok dengan teman yang baru. Biasanya muncul di tahapan ta'aruf pengenalan seperti ini. Sehingga hak persaudaraan atau ta'aruf ini antara peserta baru dan yang sudah lama untuk saling nasihat menasehati atau tegur sapa, saling mengingatkan, sehingga menjadi kebiasaan untuk selalu membiasakan diri berjumpa dengan temannya, dia akan selalu mengucapkan salam. Begitu kita akan meninggalkan,
juga dia akan mengatakan salam. Nah, tahapan tafahum sendiri terbagi menjadi 3 proses. Apa prosesnya? Yang pertama adalah perpaduan hati, takliful qalbi. Yang kedua, perpaduan pemikiran, takliful afkar. Dan perpaduan kerja, yaitu takliful amal. Nah, dari hal yang 3 ini, dia akan mengenal hati seseorang. Begitu juga dia akan mengenal cara berpikirnya orang itu, dan akan mengenal juga bagaimana cara kerja itu. Dengan adanya perpaduan saling menghormati atau sinergi dalam hal rasa atau hati kepingin tahu dalam pemikiran ini dan amal, maka seseorang muslim atau teman bisa saling bekerja sama dengan teman yang lain, atau dengan muslim yang satu dengan muslim yang lain. Untuk itu kami harapkan kepada kalian setelah nanti bisa memasuki atau sudah mulai belajar bersama, nanti akan lebih jelas. Yang berikutnya adalah tahapan yang ketiga, yaitu ta'awun. Ta'awun atau tahap saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, untuk tolong menolong ini kita akan mengetahui sejauh mana teman kita akan saling tolong menolong. Nah, untuk meraih sinergitas kerja atau berteman, tentu saja setiap individu tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya memerlukan teman sejawat. Di kantor yang satu dia akan mengenal dengan kantor yang satu, guru yang satu dia akan mengenal dengan guru yang satunya lagi, yang satu belum bisa, maka yang satu akan saling membantu. Sebagaimana sekarang, mungkin kalian untuk buka HP saja sudah kewalahan atau apa, sehingga dia akan membantu pakai tenaga orang lain. Mungkin kalau di rumah bisa saudara-saudaranya atau ayahnya atau ibunya atau bahkan siapalah yang bisa untuk melaksanakan kegiatan di rumah dalam mengoperasikan alat-alat yang diperlukan untuk sekolah. Nah, itu. Di situ juga dibutuhkan kemampuan untuk saling tolong-menolong, termasuk juga di dalamnya bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lain, bagaimana seorang kawan dengan kawan yang lain, dia akan bisa saling melengkapi kekurangannya dan kelebihannya yang lain sebagai satu tim untuk mencapai kebersamaan. Adapun yang keempat, yaitu tahapan takaful, rasa senasib sepenanggungan. Nah, apa ini rasa senasib dan sepenanggungan? Nah, tahap senasib dan sepenanggungan, yaitu tahap ini tahap yang tertinggi dari ukhuwah Islamiyah dalam perasaan nasib, sepenanggungan dalam berbagai kondisi dimanapun, baik dalam kondisi suka maupun duka. Jika sudah mencapai tahapan ini, maka wujud ikatan ukhuwah Islamiyah sudah terbentuk
dengan utuh. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga ukhuwah Islamiyah kita dalam lingkup madrasah MAN 1 Tanggamus ini. Semoga kalian akan menjadikan MAN 1 ini sebagai pilihan tempat bergaul, tempat belajar, tempat tegur sapa, tempat saling untuk mencurahkan pikirannya agar ke depan kita bisa menjadi lebih baik, terutama MAN 1 Tanggamus ini bisa tertata dengan baik. Dengan adanya kalian bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di MAN 1 Tanggamus ini. Mari kita saling sinergikan pemikiran kita di dalam tahapan-tahapan yang tadi dari awal ya, sampai terakhir. Tahapan itulah tahapan-tahapan yang dan tingkatan dari ukhuwah Islamiyah. Untuk mencapai tingkatan takaful ini tentu saja diperlukan proses yang panjang dan tidak mudah. Ya. Akan tetapi begitu sampai ke tahapan takaful, maka ukhuwah Islam yang terjalin antara sesama muslim ini bisa disebut sebagai sebenar-benarnya, ya, disebut sebagai ukhuwah Islamiyah yang sebenar-benarnya dalam meniti atau dalam mengarungi pendidikan. Hanya itu yang Bapak sampaikan. Semoga kalian dalam bergabung di Madrasah Aliyah 1 Tanggamus ini akan betah dalam belajar, akan selalu mengikuti tata tertib yang ada, akan selalu bermotivasi untuk yang baik. Terlebih-lebih lagi di sini ya akan dilaksanakan sudah ya. Lanjut Pak. Lanjut aja. Ya, akan dilaksanakan tentunya kalau sudah sholat zuhur dia akan sholat berjamaah, dan pagi sebelum melaksanakan pembelajaran dia akan mengaji. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Pak Haji Salamun selaku narasumber yang telah menyampaikan materinya tentang ukhuwah Islamiyah ya Pak Haji ya. Semoga virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bersekolah di MAN 1 Tanggamus dan bertatap muka dan saling mengenal kepada Bapak Ibu Dewan Gurunya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih selaku moderator MAN 1 Tanggamus bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.